Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan belajar bersama dengan anak-anak kelas 7. Untuk anak-anak kelas 7, sebelum kita belajar pendidikan agama Islam, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Jangan lupa anak-anak untuk like, subscribe, dan komen serta share video-video dari Bu Maliha agar video Bu Maliha ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak. Kita coba renungkan sejenak tentang sholat. Nah, ibadah sholat ini merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan tiang agama. Bagi siapapun yang mendirikan sholat, itu artinya dia mendirikan agama. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, itu tandanya dia telah meruntuhkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kemudahan kepada umat Islam tentang perintah sholat. Apabila kita sedang keadaan sehat, kita bisa melaksanakan sholat dengan posisi berdiri. Tetapi apabila kita dalam keadaan sakit, Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat dengan cara duduk. Kalau duduk tidak kuat, tidak bisa karena sakit, bisa dengan berbaring. Nah, untuk orang yang sudah tidak bisa sholat sama sekali, itu artinya dia harus disolatkan, alias kita sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sholat jamak, sesuai yang akan kita pelajari hari ini, sholat jamak itu sendiri artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Nah, maksudnya bagaimana nih? Maksudnya sholat jamak ini menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu yang pertama, yaitu biasa disebut dengan jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua atau biasa disebut dengan jamak takhir. Nah, hukum sholat jamak itu sendiri boleh bagi orang yang berada pada kondisi yang darurat, seperti ketika kita dalam melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, pertanyaannya, berapa jarak perjalanan jauh yang boleh dijamak? Nah, sesuai kesepakatan para ulama, jarak yang boleh dijamak ini adalah ketika kita sudah melakukan perjalanan sejauh 16 farsah atau sekitar 80,640 km. Jadi, ketika anak-anak sudah melebihi 80 km, itu artinya kalian boleh nih melakukan sholat jamak. Tetapi kalau hanya bepergian hanya 10 km, 2 km, nah ini yang tidak diperbolehkan untuk dijamak. Sampai di sini paham Sholat ya? Jamak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamak takdim. Nah, jamak takdim ini merupakan sholat jamak yang dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Nah, contohnya ini Bu Maliha kasih contoh, sholat zuhur dan sholat asar. Ini misalkan kalian lagi melakukan perjalanan dari Jawa Tengah sampai misalkan sampai Bali. Nah, ketika kalian melakukan perjalanan, ini kan sudah melebihi jarak yang dipersyaratkan untuk melaksanakan sholat jamak. Nah, misalkan kalian sholat zuhur dan sholat asar akan dijamak. Nah, ini kalau mengikuti aturan jamak takdim, itu artinya sholat tersebut dikerjakan di waktu zuhur. Caranya, sholat zuhur 4 rakaat terlebih dahulu, baru dilanjut sholat asar 4 rakaat. Nah, yang kedua, sholat jamak takdim, contohnya misalkan nih, kamu mau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya.
Nah, kalian dikerjakannya di waktu maghrib. Nah, caranya kalian sholat maghrib 3 rakaat terlebih dahulu, baru dilanjut sholat isya 4 rakaat. Itu namanya sholat jamak takdim. Kemudian yang kedua adalah sholat jamak takhir. Nah, sholat jamak takhir ini ada yang pertama, misalkan kalian akan menjamak sholat duhur dan sholat asar. Nah, pengerjaannya adalah dikerjakan di waktu sholat asar. Caranya, kalian melaksanakan sholat asar 4 rakaat terlebih dahulu, kemudian salam, lanjut sholat duhur 4 rakaat. Kemudian yang kedua adalah sholat maghrib dan sholat isya. Nah, ini dikerjakan di waktu isya. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa melaksanakan sholat isya 4 rakaat, kemudian salam. Nah, setelah salam, jangan diselingi dengan aktivitas apapun ya. Langsung dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat. Itu namanya sholat jamak takhir. Paham sampai di sini anak-anak? Semoga paham ya apa yang Bu Maliha sampaikan. Nah, adapun persyaratan dari sholat jamak itu sendiri. Yang pertama, seperti yang tadi sudah Bu Maliha sampaikan, bahwasanya kita boleh melakukan sholat jamak dengan syarat yang pertama pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau 16 warsyah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah perjalanan yang dilakukan itu bertujuan baik, bukan untuk kejahatan ataupun maksiat. Ingat ya, perjalanan sejauh apapun sudah melebihi 80 km lebih, bahkan 100 km, tetapi kalau tujuan yang buruk, tujuan untuk maksiat atau kejahatan, itu tandanya kita tidak dipersyaratkan, tidak boleh nih melaksanakan sholat jamak. Dan jangan sampai ya, perjalanan yang kita lakukan, kita tujukan untuk perjalanan yang jahat ataupun untuk berbuat maksiat. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Nah, ketika kalian dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan ini boleh melaksanakan sholat jamak. Kemudian yang keempat adalah sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Artinya apa? Sholat yang kita tunaikan itu bukan sholat pengganti atau sholat untuk mengganti sholat-sholat sebelumnya yang kita tinggalkan, bukan ya. Kemudian yang kelima adalah berniat untuk menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi ada 5 persyaratan untuk sholat jamak. Nah, ini kalian harus perhatikan kira-kira syarat ini sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah terpenuhi, itu artinya kita boleh melaksanakan sholat jamak. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sholat qashar. Nah, sholat qashar itu merupakan sholat fardu yang diringkas atau dikurangi jumlah rakaatnya. Sholat qashar ini merupakan sebuah keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan. Jadi antara sholat jamak dan sholat qashar ini memiliki persyaratan yang sama. Nah, contohnya bagaimana nih Bu Maliha? Nah, misalkan nih kalian akan mengqashar sholat duhur dan sholat asar. Nah, kalian bisa mengerjakan nih sholat duhur 2 rakaat, dilanjut sholat asar 2 rakaat. Nah, sedangkan sholat maghrib dan sholat isya ketika kalian qashar, ini kalian bisa mengerjakan nih sholat maghrib 3 rakaat terlebih dahulu, baru sholat isya 2 rakaat. Untuk yang selanjutnya, kita akan belajar tentang niat sholat jamak takdim. Anak-anak bisa perhatikan, Bu Maliha akan bacakan niat sholat jamak takdim untuk waktu maghrib dan isya. Kita kerjakan di waktu maghrib. Niatnya kita laksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Usolli fardal maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya'i jam'atat taqdimi mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan sholat isya. Jadi setelah salam, anak-anak jangan melakukan aktivitas apapun. Kita langsung melaksanakan sholat isya 4 rakaat. Niatnya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal isya'i 4 raka'atim majmu'an ma'al maghribi jam'atat taqdimi mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu adalah niat sholat jamak takdim untuk waktu maghrib dan isya. Untuk yang selanjutnya, kita akan melafalkan niat sholat jamak takhir. Bu Maliha akan memberikan contoh niat sholat jamak takhir, sholat asar dengan sholat duhur. Kita laksanakan di waktu sholat asar. Jadi kita niat sholat asar terlebih dahulu 4 rakaat. Niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal asri 4 raka'atim majmu'an ma'ad duhri jam'atat takhiri mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat asar 4 rakaat, kalian jangan melakukan aktivitas terlebih dahulu nih. Kita langsung setelah salam langsung melaksanakan dan kita sambung dengan sholat duhur. Niatnya, usolli fardad duhri 4 raka'atim majmu'an ma'al asri jam'atat takhiri mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu tadi untuk niat sholat jamak takhir, waktu sholat asar dengan sholat duhur. Nah, kalau ini niat sholat jamak untuk sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Pelaksanaannya di waktu isya dan kemudian kita melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, baru disambung dengan sholat maghrib 3 rakaat. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang niat sholat jamak takdim qashar dan zuhur dan asar. Nah, anak-anak, ketika kalian melaksanakan sholat jamak takdim qashar, zuhur dan asar, kalian melaksanakan di waktu zuhur ya. Pertama, cara melaksanakannya, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardadh dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'atat taqdimi qashran ada'an lillahi ta'ala. Kemudian setelah salam, kalian bisa lanjutkan dengan melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Niatnya, usolli fardal asri raka'ataini majmu'an ila dhuhri jam'atat taqdimi qashran ada'an lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat sholat jamak takdim qashar, zuhur dan asar. Sedangkan untuk niat sholat jamak takdim qashar, maghrib dan isya, cara pelaksanaannya, kalian melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat terlebih dahulu. Setelah salam, baru kalian langsung sambung dengan melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Paham ya? Sampai di sini ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi jamak takdim qashar, sekarang jamak takhir qashar. Nah, jamak takhir qashar ini bisa kita laksanakan misalkan sholat zuhur dan sholat asar. Kita laksanakan di waktu sholat asar. Caranya, sholat asar 2 rakaat terlebih dahulu, setelah itu kita laksanakan sholat zuhur 2 rakaat.
Sedangkan untuk sholat jamak takhir qashar, sholat isya dan maghrib kita laksanakan di waktu yang kedua, yaitu waktu isya. Caranya, kita melaksanakan sholat isya terlebih dahulu 2 rakaat, kemudian kita sambung dengan sholat maghrib 3 rakaat. Nah, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilal maghribi ada'an lillahi ta'ala. Sedangkan untuk sholat maghribnya, kita langsung sambung ke sholat maghrib dengan niat usolli fardal maghribi salasa raka'atim majmu'an ilaihil isya'i ada'an lillahi ta'ala. Nah, itu tadi sholat jamak takdim dan juga sholat jamak takhir. Sekaligus kita sudah membahas tentang sholat jamak takdim qashar dan sholat jamak takdim takhir. Semoga anak-anak memahami apa yang Bu Maliha sampaikan ya. Untuk hari ini Bu Maliha cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Bu Maliha akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.